warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Anggraini. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Argopuro, tahun angkatan 2020. Maka saya membuat video penjelasan dari semua materi yang telah diberikan oleh Bunda Tatik dengan bersumber dari berbagai informasi, buku yang saya baca, serta beberapa situs dari internet ya. Jadi di dalam materi ini di dalam mata kuliah ini terdapat beberapa materi yang akan saya perjelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama adalah konsep dasar asesmen ABK. Konsep dasar asesmen ABK ini, sebelum kita mengetahuinya, kita harus tahu terdiri dari apa saja konsep itu. Konsep dasar asesmen ABK terdiri dari yang pertama adalah latar belakang perlunya asesmen, yang kedua adalah pengertian dari asesmen itu sendiri, serta tujuan asesmen, yang ketiga ruang lingkup asesmen, dan yang keempat adalah persyaratan metode-metode yang dilakukan untuk mengasesmen. Nah, untuk pengertian asesmen sendiri ada banyak ahli yang mengutarakan sedikit berbeda ya. Antara lain menurut Wallace dan Longin pada tahun 1979, asesmen adalah suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran. Serta menurut Rosenberg pada tahun 1982, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Nah, dari banyak pengertian ini dapat kita simpulkan adalah konsep dasar asesmen ABK adanya proses sistematis yang komprehensif berupa informasi, yaitu berupa data, fakta ya, untuk mengetahui gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, serta kelemahan dan kekuatan pada anak. Adanya pelaku asesmen tersendiri melibatkan tim yang mengumpulkan informasi, digunakan untuk suatu program pembelajaran yang dibutuhkan anak yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan yang objektif. Nah, program pembelajaran yang digunakan adalah individual ya. Itu tadi adalah materi yang pertama, merupakan konsep dasar asesmen ABK. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu prosedur pengembangan instrumen asesmen ABK. Prosedur pengembangan instrumen ABK ya, benar. Ini saya dapat dari suryadibilitas.com ya. Prosedur pengembangan instrumen asesmen ini, untuk mengembangkan instrumen ada beberapa faktor atau prosedur, atau bisa kita sebut juga dengan strategi yang dapat dipilih, yaitu asesmen formal dan asesmen informal. Asesmen formal dilakukan dengan menggunakan tes baku yang dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan tes, kunci jawaban, serta menafsirkan hasilnya dan alternatif penanganan anak yang bersangkutan ya. Nah, penyusunan asesmen formal ini memerlukan keahlian tinggi, waktu yang lama, dan biaya yang besar, karena harus didasarkan atas validasi tertentu, memerlukan perhitungan reliabilitas, dan tiap butir soal perlu dikalibrasi untuk mengetahui daya pembeda dan derajat kualitasnya. Karena tidak mudah, maka tidak mudah pula untuk menemukan instrumen asesmen formal tersebut ya. Nah, oleh karena itu para ahli di bidang pendidikan bagi ABK ya umumnya mempercayai bahwa asesmen informal merupakan cara yang terbaik untuk memperoleh informasi tentang penguasaan anak. Berbagai observasi tentang perilaku anak sehari-hari dalam menyelesaikan tugasnya atau hasil tes bidang tertentu yang dibuat oleh guru berdasarkan kurikulum
dapat menyajikan informasi yang sangat berharga sebagai landasan pelayanan pengajaran bagi ABK. Nah, menurut Yusuf M. di tahun 2005, mengemukakan beberapa jenis asesmen informal yang dapat digunakan oleh guru, seperti observasi, analisis sampel kerja, inventory informal, daftar cek, skala penilaian, wawancara, dan kuesioner. Untuk materi selanjutnya adalah tentang asesmen perkembangan motorik, terutama pada ABK ya. Asesmen pengembangan motorik ini sebentar. Yang dimaksud dengan asesmen perkembangan motorik adalah kemampuan dalam melakukan gerak, baik bersifat gerakan kasar ataupun gerakan halus, dan keseimbangan. Asesmen perkembangan motorik adalah suatu proses penghimpunan informasi secara sistematis, tentu saja ya, secara sistematis dan profesional terhadap aspek-aspek perkembangan motorik anak yang diduga secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik maupun non-akademik ya. Adapun tujuan asesmen perkembangan dalam bahasan ini adalah untuk mengetahui informasi tentang aspek-aspek perkembangan motorik anak yang meliputi aspek motorik kasar, motorik halus, dan aspek keseimbangan. Asesmen perkembangan motorik ini dapat membantu guru dalam memahami tingkat kemampuan motorik anak. Dari pengertian di atas dapat ditentukan bahwa ruang lingkup perkembangan motorik meliputi 3 hal, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kasar, kemampuan untuk melakukan gerakan halus, dan kemampuan dalam keseimbangan. Kemampuan gerakan kasar adalah gerak tubuh yang menggunakan sebagian besar otot-otot atau sekumpulan otot besar dan biasanya memerlukan tenaga. Contohnya adalah duduk, merangkak, berdiri, berjalan, mengambil, menarik, mendorong atau naik turun tangga ya, berjingkrak, melompat, dan sebagainya. Sedangkan kemampuan motorik halus ialah gerakan yang hanya menggunakan otot-otot tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik. Contoh-contoh gerakan motorik halus seperti memegang benda kecil antara ibu jari dan telunjuk, menunjuk benda dengan jari telunjuk, menyortir benda sesuai dengan bentuknya, mencoret dengan jari, menjelujur, memutar bola, merangkai kalung-kalungan atau manik-manik ya, membalik ke halaman buku menggunakan satu tangan secara tetap, menebalkan garis lurus atau lengkung, mewarnai bentuk-bentuk geometri, merobek kertas, menyusun benda menurut besar kecilnya, serta memotong ataupun menulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang asesmen perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam mengadakan hubungan dengan sesamanya. Kemampuan berbahasa seseorang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan berbahasa pasif atau reseptif dan kemampuan berbahasa aktif atau ekspresif. Kemampuan berbahasa pasif adalah kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Sedangkan kemampuan berbahasa aktif adalah kemampuan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri kepada orang lain ya. Maka
Asesmen perkembangan bahasa ini ditujukan untuk mengumpulkan atau menghimpun data atau informasi tentang aspek-aspek perkembangan bahasa yang meliputi kemampuan memahami makna kata, kemampuan untuk mengekspresikan diri secara verbal, dan kemampuan dalam pelafalan atau artikulasi, sehingga dapat membantu guru dalam memahami tingkat dan kemampuan belajar bahasa anak. Untuk pembahasan selanjutnya adalah asesmen membaca. Setelah barusan kita membahas asesmen bahasa, sekarang asesmen membaca adalah merupakan keterampilan dasar fundamental yang harus dipelajari siswa dan salah satu bidang pelajaran yang cukup penting di sekolah. Siswa atau anak yang kurang memiliki keterampilan membaca di sekolah sering mendapatkan masalah-masalah yang terkait dengan akademik dan kurikulum. Siswa, secara umum, asesmen keterampilan membaca dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan dan kekuatan siswa dalam hal membaca. Namun, secara khusus, asesmen membaca ini dilakukan untuk mendiagnostik kemampuan membaca. Diagnostik membaca dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asesmen membaca dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga guru dapat merencanakan intervensi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua adalah dilakukan untuk keputusan kelayakan siswa memperoleh layanan pendidikan. Untuk itu diberikan tes membaca yang digunakan untuk membandingkan prestasi siswa dengan prestasi teman sekelasnya. Diagnostik membaca juga bisa dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya kita sampai pada asesmen menulis ya. Asesmen menulis ini dilakukan dengan banyak tujuan. Namun tujuan yang paling utama adalah untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Adapun metode asesmen yang digunakan ada beberapa strategi ya yang perlu dipertimbangkan. Beberapa strategi ini yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan asesmen menulis ini, maaf ya, maksud saya menulis. Selanjutnya adalah asesmen menulis. Asesmen dilakukan dengan banyak tujuan, namun tujuan yang paling utama adalah untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Adapun ya metode asesmen menulis ini yang digunakan ada beberapa macam agar asesmen ini berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya yang pertama adalah ajarkan anak untuk mengetahui kriteria menulis yang baik. Yang kedua, bantu anak untuk mengembangkan dan mencapai kriteria tersebut. Yang ketiga, jelaskan pada anak bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulisnya. Yang keempat, bukan hanya menilai hasil tulisan, tetapi proses menulisnya juga. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback ya. Yang keenam, memberi kesempatan pada anak untuk menilai diri sendiri serta melibatkan penilaian teman sebaya atau teman sekelasnya. Yang ketujuh, melakukan asesmen berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Dalam bahasa tulis, proses reseptif adalah membaca. Aspek ekspresif dalam berbahasa disebut juga komposisi atau ekspresi tulis. Nah, bahasa tulis juga meliputi semantik, sintaksisis, dan morfologi. Elemen yang terkecil dalam bahasa tulis adalah surat atau disebut juga dengan hasil tulisan tangan.
Bahasa tulis melibatkan kemampuan anak dalam menemukan dan menyusun kata. Keterampilan bahasa tulis dapat diasesmen dari berbagai tulisan yang berbeda. Tulisan tangan dapat dievaluasi dari berbagai SMART, kata, dan kalimat pribadi. Hal ini dapat diambil dalam manuskrip atau yang lainnya. Untuk pembahasan yang ke-8 dan ke-9 adalah konsep dasar identifikasi dini secara umum dan identifikasi dini ABK. Dalam pembahasan ini, dua materi ini saya jadikan satu ya. Identifikasi dini merupakan pada tahapan awal yang masih bersifat global atau kasar dari asesmen yang lebih rinci dan hal detail. Tujuan dari identifikasi dini dan asesmen juga berbeda. Hal ini menyangkut kompetensi dan profesionalisme. Identifikasi dini sering dimaknai dengan proses penjaringan awal, seawal mungkin ya, peringatan sedini mungkin, sedangkan asesmen dimaknai sebagai penyaringan. Jadi itu bedanya identifikasi dini dan asesmen. Nah, identifikasi dini anak berkebutuhan khusus atau ABK dimaksudkan sebagai suatu upaya seseorang, bisa itu orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya ya, untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku seawal mungkin. Nah, dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Pengelompokan tersebut ya, dari proses kita mengasesmen terus mengidentifikasi dini. Nah, kita dapat menggolongkan atau mengelompokkan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhannya, kebutuhan yang ia perlukan. Antara lain misalnya tunanetra, dia dimasukkan di kelas tunanetra, atau tunadaksa, anak berbakat, tunagrahita, anak laban belajar, anak mengalami kesulitan belajar, disleksia atau disgrafia, atau anak yang mengalami gangguan komunikasi. Sesuai dengan keperluan pembelajaran dan layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak dapat dilanjutkan dengan kegiatan asesmen. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang mata kuliah identifikasi dan asesmen ABK yang diampu oleh Bunda Tati. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.